wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bihamdi wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para alumni rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa hadir kembali mengikuti kajian rutin kita, kajian malam Sabtu dalam kaidah-kaidah Fiqh. Mudah-mudahan kajian kita menambah wawasan kita di dalam memahami agama, karena kualitas agama seseorang tergantung sejauh apa dia memahami agamanya. Dulu kajian kita cukup panjang, yaitu adat yang dijadikan patokan atau dasar hukum, tapi memiliki syarat-syarat tertentu. Dan sudah panjang lebar kita membahasnya. Kali ini kita akan mengkaji kaidah yang ke-22 dalam kitab usul fiqhnya, halaman 36. Ada juga halaman yang 34 atau 35. Al-qaidatu tsaniyatu wal 'ishruna. Kaidah yang ke-22 sangat penting untuk kita kaji supaya kita tidak salah langkah di dalam mengambil keputusan dalam hidup ini. Terlebih-lebih menyangkut permasalahan hukum agama. Kalau kita kuasai, insya Allah kita akan menjalankan syariat-syariat itu dengan baik. Ma warada bi syar'u mutlaqan. Tadi lihat kitabnya masing-masing. Ma warada bi syar'u mutlaqan. Apa saja yang diatur oleh syariat secara mutlak. Wala dhabita lahu fihi. Dan tidak ada ketentuan di dalamnya. Tidak ada ketentuan khusus Allah atau penjelasan rinci mengenai hal itu. Wala fil lughah, tidak pula dalam bahasa, tidak dibahasakan dalam agama. Yurja'u fihi ilal 'urfi, maka dia dikembalikan kepada urf, kebiasaan yang baik. Jadi dulu kita sudah kaji apa dasar urf itu. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Dan juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma ra'ahul muslimun hasanan fahuwa indallahi hasan. Apapun yang dipandang baik oleh orang Islam,
maka di sisi Allah juga dipandang baik. Dari sinilah timbul ada adat atau kebiasaan. Yang dimaksud di sini adalah kebiasaan baik. Maka sesuatu itu kalau tidak dirinci secara pasti dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW, tidak ada ketentuan khususnya, tidak pula secara tertulis, tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam Sunnah misalnya, maka hukum itu dikembalikan kepada urf, kebiasaan yang baik. Apa kebiasaan yang baik? Kita lihat contohnya. Al-amsilah, contoh. Mudah-mudahan nanti bisa mencari contoh yang lain, lebih-lebih kita yang hidup di era yang makin edan ini. Ya. Minha diantaranya. Ini enggak ada dalam Al-Quran, secara tertulis juga tidak dijelaskan secara rinci. Minha diantaranya al-iktifa'u fi niyatis shalah, mengambil kecukupan atau sudah merasa cukup di dalam masalah niat sholat bil muqaranatil urfiyah. Dia dimuqaranahkan di dalam urfiyah, kebiasaan yang baik. Niat dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan tidak secara rinci. Innamal a'malu bin niat. Semua amal tergantung niat. Lalu niat itu apa? Apakah dilapaskan? Kapan kita berniat? Nggak ada dijelaskan. Maka dikembalikan kepada urfiyah, kebiasaan yang baik. Sehingga misalnya wudhu, kapan kita mulai berniat? Kita dibiasakan oleh para ulama tatkala mulai membasuh muka. Tidak kita disuruh ketika kita kepingin wudhu di sana lah baca niat misalnya. Tapi kita sudah dibiasakan baca niat itu atau berniat itu baik secara lafziah maupun di dalam hati, yaitu ketika mulai membasuh muka. Tidak ada dijelaskan dalam hadis, apalagi dalam Al-Quran. Contoh ya, bihaitsu ya'uddu yastahiddaru lis-shalah, karena ketika itu dia mengembalikannya untuk bisa menghadirkan diri dalam sholat itu. Misalnya, kapan niat sholat? Nggak ada secara pasti dalam hadis itu. Ya, bacalah kamu niat sholat, atau berniatlah kamu sholat tatkala kamu siap berdiri misalnya, nggak ada. Ulama yang memberikan kita urf itu, kebiasaan, yaitu tatkala takbiratul ihram. Allah, di sini kita niat. Niat bukan lafaz niat itu. Kalau lafaz niat itu sebelumnya. Niat tatkala takbiratul, dan itu sudah lumrah di kalangan para santri, diajarkan para kiai, para gurunya, para ustadznya.
niatlah kalian kalau sholat itu tatkala takbiratul ihram. Semua santri tahu, dan itu dari biasa. Dari mana tahu? Nggak ada dalam Al-Quran niatlah kamu tatkala takbiratul ihram atau dalam hadis itu. Cuman kita ada namanya al-urf, kebiasaan yang baik. Al-urf itu dia, ya. Maka dikembalikan kepada urf atau adat kebiasaan yang baik. Kalau ada yang tanya, sah tidak sholatnya? Karena itu sudah menjadi adat, maka sah sholatnya. Dia berniat tatkala takbiratul ihram. Karena sudah terbiasa seperti itu niatnya, nanti ada yang tanya atau ada yang mengamalkan, saya niatnya sholat itu tatkala bangkit dari tasyahud awal, di sana saya niat sholat. Maka bisa kita tentukan hukumnya batal sholatnya. Karena niat sholat itu secara uruf, secara adat, yaitu tatkala takbiratul ihram, sudah lumrah. Karena adat itulah sehingga menjadi lumrahlah yang namanya niat. Nah, artinya tatkala kita mulai setiap amal, itulah yang disebut dengan niat. Di sana kita berniat. Tidak jauh sebelumnya kita berniat, salah. Karena harus muqaranah. Muqaranah itu artinya berurutan, langsung, bukan berjenjang. Ya, misalnya sekarang kita mau niat sholat, nanti kita takbir. Ya, nah gitu ya. Itu namanya muqaranah. Terus berurutan, bergandengan. Ya, nah, sama dengan muqaranah takbirnya seorang makmum dengan imam. Dia disebut makmum yang sempurna tatkala dia muqaranah takbirnya itu dengan imam. Kapan itu? Kita pun dibuatkan urf, kebiasaan yang baik. Mana dia? Begitu selesai imam takbir Allahu Akbar, kita langsung Allah. Tidak samaan. Karena juga kita nggak tahu kapan dia bilang Allahu Akbar imam itu. Kadang suwe, wah itu berjuluk Allahu Akbar itu lek mudi. Dek mana Allahu Akbar? Ya, batal sholat berjamaahnya. Berarti sholatnya sholat sendiri. Ini dia. Minha diantaranya al-hirdu fi sirqa, yaitu tempat penyimpanan barang dalam masalah kecurian. Mana yang dinamakan mencuri suatu barang, ya, sehingga suatu daerah, suatu tempat, suatu kampung misalnya menentukan sesuatu tempat barang sehingga dia dinamakan telah mencurinya. Misalnya kalau sesuatu itu masih berada di areal pekarangan seseorang, kalau kita ambil diam-diam, maka mencuri namanya. Misalnya motor Pak Tuan di parkir areal pesantren, kalau diambil diam-diam mencuri. Karena itu adat kita, karena masih di lingkungan orang. Tapi kalau tempatnya di jalan, pinggir jalan bundaran, itu ndarak baik, saya yipin motor, ya baik.
Karena secara adat, secara kebiasaan itu bukan tempat kita bisa dianggap mencuri, bukan. Jika nepene sang trik langan langit, ya kita ambil, dan itu tidak dianggap mencuri. Nah, ya kalau secara adat seperti itu, ya diatur. Pokoknya dia bilang misalnya adat aturan suatu kampung. Kalau sudah di luar pekarangan orang bisa diambil. Misalnya ini masalah buah-buahan, jatuh buah-buahan itu. Jadi pemuka agama memberikan adat kebiasaan, ya. Jadi masyarakat sekalian, kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Maka kita akan membuat batasan-batasan. Kalau suatu barang apapun itu, walaupun itu berupa buah-buahan, kalau masih di pekarangan orang, di halaman orang, maka kita tidak punya hak mengambilnya. Kalau kita ambil, maka kita adalah mencuri barang itu. Diumumkan di tengah masyarakat, sehingga apapun yang masih dalam batas yang sudah ditentukan itu, kemudian kita mengambil dari batas yang ditentukan, maka itulah mencuri. Kalau dia keluar dari pintu gerbangnya, baru boleh katanya. Nggak boleh kita ambil. Tetapi adat kita yang namanya buah-buahan, kalau sudah jatuh dari pohonnya halal. Itu adat. Nggak ada orang marah. Karena tarik pauk no baik kan halal. Adat kita di sini nggak ada yang orang marah, nggak dianggap mencuri. Apes lagi segelas barang kelas D seperti jambu misalnya, kan jambu nutrik dia karena tidak. Wah ya uletan yang pernah teri. Masa ini tunang si Ipena. Nah, karena sudah adat seperti itu, maka dia tidak dikatakan mencuri. Sehingga bagaimana hukumnya mengambil? Kita lihat adat. Gimana adatnya di sini di Kampung Presa, Sak Barat. Nah, misalnya apa namanya? Mencuri perempuan saja boleh, apalagi. Bagaimana mencuri mengambil mangga ini ya dengan nina kanggo paling masa nina kanggo nih Ustaz. Ya tanya dulu adatnya. Ya, mungkin adatnya kalau mencuri perempuan boleh dia bilang, karena dia punya aturan main dalam adat istiadat itu. Ya, walaupun asal daripada mara ari merari, mara ari. Mara itu kan berari, pada maraton. Lari kencang. Maraton. Kan lari ya, bahasa Sasak maraton merari jadinya lari deh ari no adik asalnya lain ada apa namanya Tuan Putri mau sama rakyat jelata dia setuju Tuan Raja dengan kadang wah cinta ini bau akhirnya tidak disetujui maka putri pun dicuri. Nah dari sanalah asalnya adat mencuri itu. Kalau lihat latar belakangnya, boleh mencuri kalau latar belakangnya sama, dia setujuin. Padahal dia ingin menjalankan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya kawin. Yang dia setuju, selapun dia setuju, kuat dia setuju. Selapun dia setuju. Akhirnya memaling, sehingga memaling itu mungkin jalan terakhir memaling. Ya harusnya tidak disetujui, harus tetap kompromi lagi dengan bijaksana. Ini pemuda zaman sekarang jalannya cuma satu, mencuri pokoknya. Nah, sehingga nanti anaknya juga boleh dicuri jadinya, karena dia mencuri. Nah, sehingga anaknya pun hasil curian. Jadi kalau dicuri ya nggak usah marah.
Jadi adat. Jadi dikembalikan kepada adat. Loh, bagaimana mencuri perempuan? Ya, kalau adatnya orang Sasak mencuri, ya silakan, ya sah-sah saja. Ya. Nah, tapi secara pasti tidak ada manusia yang baik itu barangnya, sesuatunya, apalagi jiwanya, belahan hatinya dicuri. Sandalnya walet pun paling silih kan, apalagi anak juga masalahnya paling luar biasa ya. Begitu dia. Baik. Wat tafarruqu fil bai' wal qabdu fihi. Juga masalah jual beli eceran. Nggak ada diatur juga dalam Al-Quran. Jual belilah kamu secara ecer. Nah. Sehingga eceran juga itu melihat uruf, adat kebiasaan di sini orang ngecer beras bagaimana ya. Nggak mesti sama dengan daerah lain. Bagaimana hukumnya kok di sini mahal sekali? Oh, di sini udah biasa seperti itu harganya. Ya sah-sah saja karena sudah menjadi uruf, kebiasaan yang baik. Nah, ya macam-macam. Misal eceran kece ini yang sangat melengking harganya. Ya. Misalnya harganya 12.000. Harga modal. Jual dia 300.000 di Tanjang. Mana? Berapa harganya? 300. Kok milih dengan berdua ilmu lain dagang. Ya. Harap tuan masih ya. Kemudian ini dagang kece wah ya. Karena bisa dikatakan mendunia dia. Indonesia itu sudah jelajahi Indonesia. Dagang kece. Ndekna berdagang marah. Berdagang itu barang terduwe berombongan dagang kece kan. Duwe. Madu toko yang di 4 menjauh. Berangkat 4 kece, 4 buah. Ini pun ini ulak madu ngentik kotak tangga ini. Kena dari kantong 4 berangkat. Bejaan ini berangkat. Ya buih dah kece. Kira harganya 12.000 tas. Kira sudah Tanjang 300. Kira lakun setak sekat. Betul. Pak Tuan saksikan itu. Ikut dia ke dompet. Ya, bawa dia 4 kacamata. Ya. Ada yang plus, ada yang min jauh. Tanjang net 100.000. Ya, langsung laku buih selabu ana. Harak sisa sekit ni langsung pekendengan. Ya. Bayi tuah ni sida yuh. Dia mahal dia rugi tuh. Dia 12.000 aja nih wah yang mau berdagang nih 600.000. Kira modal jadi 12.000 kali 4 kira. Luar biasa ya. Kan seket modalnya 600.000 mau berdagang. Ya, biangnya ngendang sedikit baik wah. Nah, luar biasa. Itu mungkin adat dagang kece. Mungkin sah-sah saja ya adatnya seperti itu. Ketuaan dagang kece lalu. Kira nanjang. Ya, mudah. Coba kita lihat di toko-toko besar. Memang dijual seperti itu. Pak Don pernah periksa mata di Transmart dulu. Coba-coba, bukan tujuannya ke sana. Tapi tujuannya ke sana itu nonton bareng. Ya, dulu ada undangan anak yatim nonton bareng. Kesempatan dalam kesempitan ini. Nonton sananya. Tumben masuk dari bioskop lain masih empatan baca kelas D lain lenejak lalu keleduk suara Allah hebat sungguh kedai akhirnya cari kesempatan periksa mata
wah ini bapak nih matanya nih linder sebelah. Ini masih seperempat, enggak sih bahaya seperempat. Coba ini kaca adik disembeli 400.000. Dia dengerin happy. Ya. Nah, tapi dagang kaca tadi yang Pak Tuan cerita itu dijual 300.000 itu, tapi di toko 400.000, betul. Tidak ada tua masa 12.000 ini, ya enggak kan, 12.000 modalnya. Di toko ngono masih. Di ngombe ngono, lah sudah laku sudah gajah. Setahun mau laku. Juluan pajak toko buat segel kan, ya, pantas lah harganya 400.000. Hingga menyempit Pak Tuan ya nyempit nih, bayar 100.000, padahal 12.000. Lagu karena ngombe hukumnya adat dagang kece. Ya mulai ngenu adatnya kebiasaannya ya susah adatnya seperti itu. Kecuali nggak adatnya seperti itu ya. Nah ini masalah ajaran dalam jual beli, juga dalam serah terima barang. Dulu pernah kita ceritakan serah terima barang, kapan dia dikatakan sah? Apakah harus mesti saya jual, saya beli? Baik yang baik kata yang baik barang. Ada adat seperti itu, ya. Tapi adat kita di sini tanpa bahasa, ya tanpa bahasa kan, ditolak ya. Jang beli, jang jual, nara. Mungkin kita adatnya tetap jang beli, ya. Kadang juga nggak pakai gitu. Wah lalu deh, gitu kan? Kan ditangiri ya. Mungkin kalau di kampung-kampung ya, karena yang dijual itu terbatas. Misalnya dia jualan pelcing, ada jualan tahu kuning, ada jualan macam kan, sehingga kita bahasakan yang beli tahu kuning, yang beli pelcing. Tapi harusnya dagang itu tiang jual tahu kuning, lalu serah terima. Tapi sudah menjadi adat, nggak usah kita bilang saya jual, cuman yang beli, cuman untuk memastikan mana yang dia beli. Tapi kan adat kita di luar sana, di mana? Di toko-toko besar, Ruby itu ya, supermarket itu, arak mana? Saya beli dan tadi kasirnya, darat kan, bayar tanpa kata. 500.000 Pak. Udah bayar, pergi. Sebenarnya nggak sah jual belinya. Tapi karena sudah adat seperti itu, sah. Pada dasarnya nggak sah. Kok penang-penang baik barang, kan gila. Dalam fikih itu diatur ada akadnya, ada transaksinya. Tapi kita diberikan nota, sehingga nggak perlu dibahasakan. Nota bicara, ini dibeli, ini uangnya 500, ini kembali, udah ada di nota itu. Bahkan itu lebih rinci daripada dibahasakan dengan mulut kita. Dan itu sudah menjadi adat. Sangat sah. Ada juga model jual beli pakai jempol, jual beli sapi, salam ya. Yang beli sapi, salam. 20 juta, 40 juta. Kan ya doang, naonnya sih ya tutupnya, ya tutupnya. Karena iman kan artinya ndak tahu sih dengan lain pirana beli. Kadang arak calut telah masih, ya. Kan mesti jualan ketuk ya, kemudahan. Nah gitu langsung kan merugikan orang lain.
adat jual sapi seperti itu sah nggak? Sah. Harusnya nggak sah karena tidak transparan, tidak dibahasakan, dia pakai hati. Saling kenok-kenok imah waktu Nabi salam pira aja ya tani 15,5 pira atau 15/4 ya pira dia tahu sang ni kenok tunjuk itu ada jual beli seperti itu ya. Jadi mana dalilnya? Nggak ada. Jadi dikembalikan pada adat kebiasaan. Sah enggak? Sah. Karena memang adat jual beli sapi seperti itu. Bagi satu, al-bai'u bil mu'athah. Jual beli dengan uang muka. Ini pada dasarnya nggak boleh, karena barang belum ada, belum pasti, itu nggak boleh dalam Islam diatur, nggak boleh, haram hukumnya. Tapi karena kebiasaan mungkin yang transaksi itu, dan dia yakin, apalagi sekarang online ini nggak sah itu online. Nggak ada barang, kok transfer dulu, belum ada barang. Tapi karena sudah lumrah, dah adat kebiasaan seperti itu, si penjual, si pembeli sudah sama-sama yakin nggak akan merugikan. Tapi toh nyatanya banyak juga orang rugi. Beli 2 skik datang, masih di sana. Beli bedeng kuning datang. Banyak juga seperti itu kan. Nah, sehingga kalau merugikan itulah yang tidak sah jual belinya. Jadi lam yasih fi syar'i, tidak sah dalam syariat sebenarnya. Karena belum ada barang. Itibarun lafzi wajib rujuk ila al-uruf. Karena kembalikan kepada lafaz, maka wajib dikembalikan kepada uruf, kepada kebiasaan yang berlaku dalam uruf itu. Hadza Mukhtarun Nawawi, inilah yang dipegang oleh Imam Nawawi. Boleh kalau memang kebiasaannya seperti itu. Wah ya biasa mesen kepeng bejulu doang ya. Sila. Ada juga barangnya bejulu datang COD, nggak sah itu. Daraman kepeng barang datang. Lagu wah ya transaksi jadi. Nah, tapi karena udah biasa dan di kebiasaan dan jadi adat, dan adat dalam dunia perniagaan zaman modern seperti itu ya sah. Gitu ya. Baik, sampai di sini pengajian kita, karena bahkan ada kegiatan setelah ini, ada 2 undangannya, sehingga kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Amantu billahi al-wahidil ahad wa la syarika lah. Kafartu bima subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah mu'allim anni wa la tadhab barakata ilmi.